Masa penjajahan Belanda merupakan sejarah yang tak terlupakan bagi masyarakat Indonesia. 3 orang yang berasal dari Kabupaten Kudus, yaitu Mbah Demang, Mbah Drio, dan Mbah Radi. Mereka merupakan pejuang yang enggan mematuhi pemerintah Belanda sehingga diusir dan melarikan diri dari hutan ke hutan. Hingga pada akhirnya mereka menemukan suatu tempat untuk bermukim yang dinamakan dengan Desa Blayu, atau yang mempunyai arti berlari. Berlari untuk mencapai kemerdekaan baru dan harapan baru. Kini, perjalanan berlari untuk mencari makna akan dimulai. Kami 19 mahasiswa yang berasal dari latar belakang yang berbeda, daerah yang berbeda, bersatu dalam satu tujuan yang sama dalam pelarian mencari makna di Desa Blayu. Desa Blayu merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Wajak di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Ia memiliki 3 dusun, yaitu Dusun Kerajaan, Dusun Pijetan, dan Dusun Sumber Suko. Sebuah desa agraris yang sangat kaya akan potensi alam dalam bidang komoditas pertanian, seperti pertanian palawija, padi, hingga tanaman produktif seperti rumput mendong. Rumput mendong hidup merata di Desa Blayu dan dimanfaatkan menjadi berbagai macam bentuk kerajinan yang bernilai ekonomis, seperti tas, tali, dan tikar. Bahkan, Desa Blayu menjadi penghasil rumput mendong terbesar se-Kabupaten Malang. Namun, saat ini potensi mendong tengah mengalami kemunduran yang membuat para pengrajin mendong beralih ke profesi lainnya. Dengan adanya hal ini, kami dari kelompok 17 FBD Jantra berupaya untuk memaksimalkan kembali potensi mendong Desa Blayu dengan program-program kerja kami yang bertemakan Sociopreneur. Program kerja utama kami adalah digitalisasi pasar, pelatihan pembuatan dan pengelolaan e-commerce sebagai sarana penjualan produk kerajinan mendong. Dalam pelaksanaan program kerja digitalisasi pasar, kami memberikan pelatihan pembuatan dan pengelolaan akun Shopee kepada para petani dan pengrajin mendong. Program kerja ini dilaksanakan di Balai Desa Blayu dan juga dilaksanakan secara door-to-door atau dengan mendatangi para petani dan pengrajin ke rumah mereka. Dengan ini, kami berharap para warga di Desa Blayu dapat lebih akrab dengan dunia digital sehingga keberadaan mendong tidak tergerus oleh era digital dan dapat terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Untuk program kerja selanjutnya, kami melakukan pengumpulan data potensi Desa Blayu serta profil para petani dan pengrajin mendong yang kemudian akan kami olah menjadi katalog desa dengan tema Mendong sebagai Warisan Budaya Desa Blayu. Katalog ini mempunyai tujuan untuk memberikan insight lebih dalam mengenai potensi desa dan juga kerajinan mendong yang ada di Desa Blayu melalui visual yang telah kami desain secara kreatif dan mudah dipahami. Katalog ini telah diserahkan secara resmi kepada pemerintah desa dan telah kami publikasikan secara online. Kemudian kegiatan sosialisasi mengenai optimalisasi dan pemberdayaan rumput mendong dan tanaman pangan juga terlaksana sebagai salah satu program kerja kami. Di sini kami mengundang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang sebagai pembawa materi untuk para warga desa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan, meningkatkan, serta mengoptimalkan potensi dari tanaman-tanaman yang ada di Desa Blayu dengan para petani dan masyarakat umum menjadi sasaran untuk sosialisasi ini. Para warga desa menyambut acara dengan sangat meriah dan kami juga turut membagikan door prize kepada peserta yang telah hadir dalam kegiatan sosialisasi kami. Sebagai bentuk pengabdian kami kepada desa, kami juga turut terjun di setiap kegiatan warga desa seperti mengikuti pengajian dan tahlilan rutin yang diadakan di Padepokan Desa Blayu. Membantu pemberian bantuan sosial melalui beras dari pemerintah desa dengan memberikannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Mengikuti kegiatan senam rutin bersama para lansia dan komunitas jantung sehat ibu-ibu PKK Desa Blayu, serta mengajari santri TPQ Nurul Iman dalam mempelajari Iqra dan Al-Quran. Kegiatan-kegiatan yang sudah kami jalani memberikan kesan yang tak terlupakan kepada masyarakat desa. Santri TPQ selalu antusias ketika kami datang untuk belajar bersama mereka. Kami juga turut merayakan peringatan Tahun Baru Islam bersama santri TPQ
dengan memberikan wawasan mengenai sejarah Tahun Baru Hijriah. Sebagai penutupan kegiatan KKN kami mengadakan acara Pohon Harapan, di mana para santri dapat melangitkan harapan dan cita-cita mereka untuk generasi Desa Belayu ke depannya, serta memberikan kepada mereka pengetahuan terkait pencegahan perundungan dan kekerasan seksual untuk keamanan Desa Belayu yang lebih baik lagi. 42 hari terasa begitu cepat. Banyak canda serta tawa yang menghiasi hari-hari kami di sini. Masakan Ibu Sri yang menggema di setiap harinya, antrian mandi yang tidak ada ujungnya, permainan werewolf dan sanggahan logikanya, memberikan kesan pesan 5 jam lamanya, hingga menikmati udara Desa Belayu di teras posko kami. Waktu itu akan tetap abadi dalam benak kami. Setiap divisi kami yang sudah berupaya semaksimal mungkin dalam menjalani kewajibannya. Acara yang sudah siap sedia merencanakan setiap detiknya. Humas yang menjadi tali penghubung kami kepada para masyarakat desa. PDD yang sudah bekerja keras menjadi wajah bagi media visual kami. Konkes yang telah mensejahterakan kami dalam konsumsi dan kesehatannya. Transperkap yang sudah siap sedia dalam memenuhi kebutuhan kami, serta badan pengurus inti yang telah menyukseskan dan berdedikasi penuh dalam setiap langkah kami. Makna yang tersirat dalam setiap kegiatan, itulah yang membuat kami terus berlari dalam perjalanan ini. Semoga akan selalu terukir cerita yang baru yang lahir dari setiap langkah yang kami berikan kepada Desa Belayu. Sampai jumpa Desa Belayu dan semua kenangan hangatmu. Masya Allah, tabarakallah. Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujungnya? Satu perkenalan, dua pendekatan. Apa kau bosan? Beratnya aku sama Dava cuma tukeran. Bencana di luar rencana. Janji-janji fana membuat merana. Cerita kita takkan seperti di layar kaca. Gemas romantis